Ada plot spionase, sel-sel rahasia, dan tuduhan besar yang benar-benar mengguncang salah satu negara terkaya di Teluk. Kedengarannya kayak film James Bond ya, tapi ini bukan fiksi. Ini berita panas dari Qatar yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Yuk kita langsung masuk aja. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang mau dilakukan sama sel-sel tidur Iran ini di Qatar? Cuma ngumpulin info aja gitu? Atau jangan-jangan ada rencana lain yang jauh lebih berbahaya? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Oke, jadi semua ini berawal dari penangkapan. Awalnya ini operasi senyap, tahu-tahu jadi berita besar di seluruh dunia. Pasukan keamanan Qatar tiba-tiba ngumumin kalau mereka berhasil membongkar sebuah jaringan. Dan detailnya, bikin kaget banget. Nah, ini dia headline-nya. Qatar secara resmi mengumumkan penangkapan 2 sel yang katanya beroperasi langsung untuk Korps Garda Revolusi Iran atau yang biasa kita kenal sebagai IRGC. Buat yang belum tahu, IRGC ini bukan unit militer biasa loh. Mereka ini super kuat dan punya pengaruh besar di Iran. Jadi bisa bayangin kan, menuduh mereka main-main di negara Anda, itu tuduhan yang serius banget. Oke, lanjut ke misi mereka. Setelah orang-orangnya ditangkap, pertanyaan besarnya jelas. Mereka ini mau ngapain sih di Qatar? Dan menurut pihak berwenang, ini bukan sekedar rencana ecek-ecek. Ternyata ada 2 misi yang berbeda, dan dua-duanya ini benar-benar bahaya buat stabilitas Qatar. Totalnya ada 10 orang yang diciduk. 10! Angka ini penting banget karena ini nunjukin skala operasinya tuh nggak main-main. Tapi yang lebih bikin penasaran lagi adalah gimana 10 orang ini dibagi jadi 2 tim dengan tugas yang beda banget satu sama lain. Nah, di sini nih plotnya jadi makin terang benderang. Coba kita lihat pembagian tugasnya. Ada sel spionase yang isinya 7 orang. Tugas mereka ya jadi mata dan telinga, memetakan semua fasilitas penting dan militer. Terus ada tim kedua, sel sabotase yang isinya 3 orang. Nah, mereka inilah yang diduga bakal jadi eksekutornya. Ini strategi klasik banget kan? Kumpulin data dulu, baru serang. Rapi dan bahaya banget. Sekarang kita masuk ke bagian bukti. Ya, iyalah, tuduhan segede ini kan harus ada buktinya ya kan? Nah, menurut pihak Qatar, mereka punya bukti kuat. Bukan cuma barang-barang yang disita, tapi juga ada pengakuan yang benar-benar mengejutkan dari para tersangka. Dan coba tebak, apa yang mereka temukan? Bukan cuma rencana biasa, tapi lokasi dan koordinat fasilitas-fasilitas sensitif. Benar-benar titik target yang spesifik. Ditambah lagi, ada perangkat komunikasi khusus dan peralatan teknologi canggih lainnya. Semua ini kan nunjukin kalau operasi ini udah direncanain matang-matang, sangat terorganisir, dan kayaknya udah tinggal nunggu aba-aba buat jalan. Dan ini dia puncaknya, pengakuan. Kantor berita Qatar ngeluarin pernyataan resmi yang intinya bilang kalau para tersangka mengakui hubungan mereka dengan Garda Revolusi Iran dan mereka ditugaskan untuk misi spionase dan sabotase. Wow, kalau ini beneran artinya ini udah bukan dugaan lagi kan? Ini pengakuan langsung yang nunjuk langsung ke Iran. Oke, tapi kenapa ini semua terjadi sekarang? Nah, penangkapan ini tuh nggak terjadi di ruang hampa. Untuk ngerti konteksnya, kita perlu sedikit zoom out dan lihat gambaran besarnya. Karena jujur aja, kawasan Timur Tengah ini lagi panas-panasnya, kayak di titik didih. Jadi situasinya tuh lagi tegang banget. Ada aksi-reaksi yang terus-terusan. Di satu sisi ada laporan soal serangan gabungan AS dan Israel ke Iran. Terus, sebagai balasan, Iran gak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan balasan di seluruh Teluk. Kena aset-aset AS, bahkan infrastruktur sipil. Nah, penangkapan di Qatar ini terjadi persis di tengah pusaran eskalasi yang lagi bahaya-bahayanya ini. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, so what? Di tengah konflik gede antara Iran, AS, dan Israel, kenapa penangkapan beberapa orang di Qatar ini jadi penting banget? Apa sih dampaknya buat Qatar dan buat seluruh kawasan? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Ini adalah momen yang sangat kritis. Kenapa? Karena ini pertama kalinya sebuah negara Teluk bertindak langsung secara terbuka untuk mencegah serangan di dalam negeri mereka sendiri, di tengah perang regional yang lebih besar. Ini seolah-olah Qatar ngasih pesan yang jelas banget, "Hei, perang kalian jangan dibawa-bawa ke sini." Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Apakah ini awal dari sebuah perang bayangan yang baru? Perang yang arenanya bukan lagi di perbatasan pakai rudal, tapi di dalam kota-kota besar di Teluk yang dimainkan oleh agen-agen rahasia. Bisa jadi apa yang terjadi di Qatar ini bukan akhir dari sebuah cerita, tapi justru awal dari babak baru yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Cuma waktu yang bisa menjawabnya.